Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nurwati SE NSI, izinkan saya mempresentasikan atau memaparkan tugas dari manajemen sumber daya manusia strategis di pokok bahasan bab 3 strategi dan analisis sumber daya manusia yang disusun saya sendiri, Ade Sukmawati, nomor stambuk B2 B1 20148. Ya, dalam strategi analisis sumber daya manusia yaitu mempunyai tujuan dari strategi dan analisis sumber daya manusia yaitu bagaimana mengembangkan praktek sumber daya manusia yang mendukung sasaran strategi perusahaan. Kemudian langkah dalam proses manajemen strategi. Pertama, bertanya di mana kita berada sekarang. Kemudian mengukur situasi, melakukan audit eksternal dan internal. Yang ketiga, menciptakan opsi strategis. Kemudian yang keempat, meninjau opsi strategis. Yang kelima, membuat pilihan strategis. Kemudian yang keenam, menerjemahkan menjadi sasaran. Kemudian menerapkan strategi dan mengevaluasi kinerja. Adapun jenis-jenis strategi dalam praktek manajerial terdapat 3 jenis perencanaan strategi. Yang pertama, strategi korporat adalah strategi yang dijalankan oleh induk grup perusahaan atau holding company yang mengatur berbagai strategi perusahaan atau strategi unit yang ada di bawahnya. Yang kedua, strategi kompetitif yaitu kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri pasar yang sama. Kemudian yang ketiga, strategi fungsional yaitu strategi dalam kerangka fungsi manajemen secara tradisional terdiri atas riset dan pengembangan keuangan. Kemudian alat-alat manajemen sumber daya manusia. 3 alat penting yaitu pertama, peta strategi. Bagaimana kinerja departemen berkontribusi untuk mencapai sasaran strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang kemudian kedua, kartu skor SDM yaitu sebuah proses untuk menetapkan sasaran atau metrik finansial dan non finansial pada rantai aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, papan instrumen digital yaitu memberikan manajemen grafik dan bagan di atas meja sehingga ia mendapatkan gambaran mengenai di mana posisi perusahaan di masa lalu dan kemana posisi yang dituju perusahaan. Yang kemudian, metrik SDM benchmarking. Yang pertama, manajer perlu menggunakan metrik SDM dan benchmarking sebelum mengambil keputusan. Metrik SDM ilustratif meliputi jumlah jam pelatihan karyawan, kemudian produktivitas per karyawan dan kepuasan pelanggan. Yang kemudian untuk menjawab pertanyaan itu, apakah sistem kerja berkinerja tinggi? Sistem ini adalah sekumpulan kebijakan dan praktek manajemen sumber daya manusia yang mempromosikan efektivitas organisasi. Ya, kemudian audit SDM. Audit SDM bervariasi dalam lingkup dan fokus. Pertama, peran dan jumlah karyawan. Kemudian pemenuhan terhadap legislasi federal. Kemudian perekrutan dan seleksi. Kemudian kompensasi, relasi karyawan. Kemudian tunjangan wajib, tunjangan kelompok. Kemudian bayaran, dokumentasi dan tata kearsipan, kemudian pelatihan dan pengembangan, kemudian komunikasi karyawan, kebijakan dan praktek terminasi dan transisi. Ya. Jadi
itulah yang bisa saya paparkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.